Perkenalkan, nama saya Mardonia Mulyati dengan NIM 2020143725. Hari ini saya akan memaparkan materi tugas pembelajaran bahasa dan sastra dengan dosen pengampu Mardiana Sari MPD. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang keterampilan berbahasa. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, apa hakikat keterampilan berbahasa. Yang kedua, tentang apa saja aspek-aspek keterampilan berbahasa. Dan yang ketiga, apa hubungan antar aspek keterampilan berbahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa hakikat keterampilan berbahasa. Jadi, Aristoteles menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Adapun manfaat dalam kehidupan berbahasa, yaitu keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi di kehidupan masyarakat yang berhasil dengan bergantung pada tingkat kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya profesi sebagai pengacara, wartawan, guru, jaksa, dan manajer. Seseorang yang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa yaitu yang pertama, terampil dalam bicara, menyimak dan mendengar, ketiga menulis, dan keempat membaca. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. Jadi, aspek-aspek keterampilan berbahasa itu yang pertama, mendengar atau menyimak. Ada dua jenis situasi dalam menyimak, yaitu pertama, menyimak secara interaktif, yaitu percakapan tatap muka atau percakapan di telepon. Nah, dalam menyimak jenis ini, kita memiliki kesempatan untuk bertanya, memintanya untuk mengulang kembali apa yang dibicarakan, dan kita bisa memintanya untuk berbicara agar lebih lambat. Kedua, menyimak non-interaktif, yaitu mendengar radio, TV, dan film. Dalam situasi ini, menyimak non-interaktif tersebut, kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, kita tidak bisa meminta pembicara untuk mengulangi apa yang diucapkannya, dan kita tidak bisa meminta pembicaraan untuk berbicara diperlambat. Aspek keterampilan berbahasa yang kedua yaitu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan yang bersifat produktif. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu pertama, berbicara interaktif, misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Situasi berbicara interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara. Kedua, berbicara semi interaktif, misalnya dalam berpidato, kampanye, dan ceramah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicara, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan tubuh mereka. 3. Berbicara non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Dalam situasi ini, pembicara dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Aspek keterampilan berbahasa yang ketiga yaitu membaca. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu pertama, kemampuan membaca permulaan, ditandai oleh kemampuan melek huruf, yaitu kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Yang kedua, kemampuan membaca lanjut. Kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wawancana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis atau bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Aspek keterampilan berbahasa yang keempat yaitu menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan bahasa tulis. Aktivitas menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa hubungan antar aspek keterampilan berbahasa. Jadi, yang pertama, hubungan berbicara dengan mendengar atau menyimak.
Berbicara dan mendengar merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Yang kedua, hubungan mendengar atau menyimak dengan membaca. Mendengar dan membaca berhubungan karena keduanya merupakan sarana untuk menerima informasi dalam kegiatan komunikasi. Perbedaannya terletak dalam jenis komunikasinya. Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tertulis. Yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan keterampilan yang berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan penulis. Dan yang keempat, hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampaian atau pengiriman pesan kepada pihak lain.